kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas keselamatan Kau berikan buat kami semua Tuhan. Sehingga kami Tuhan masih kuat dalam memuji menyembah Engkau dan bersyukur. Kami akan mulai ibadah ini hanya dalam nama-Mu Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Masih kuat berdiri saudara. Tuhan, yang pagi hari ini kita mau datang dalam tata Tuhan. Kita mau bersuka cita karena Dia yang berkuasa. Haleluya, haleluya.
bersyukur kepada Tuhan. Katakan thank you Lord. Terima kasih. Thank you for your life done for us. Terima kasih untuk semua yang Kau telah lakukan. Thank you for your grace. Terima kasih untuk anugerah. Haleluya. Thank you for your blessing. Terima kasih untuk berkat. Thank you for your love to my family. Terima kasih untuk kasih bagi keluarga. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Mari dengan lembut kita nyanyikan. Dengan apakah segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, bersyukur pada. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dengan apakah segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, terima kasih Tuhan. Untuk hari ini kami belajar terima kasih kepadamu untuk semua yang Engkau lakukan. Sebab kami mengakui tidak ada yang dapat kami lakukan membalas kasih setiamu, kebaikan. Hanya dengan hati yang menyembah kepadamu hari ini ya Tuhan. Dan kami ingin mengambil keputusan yang baru sebelum kami dengar berita firman Tuhan, bahwa kami ingin belajar setia dari Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang setia. Tuhan, terima kasih. Sebentar kami ingin diajar oleh firman-Mu. Biarlah Roh-Mu mengurapi hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, dan berbicaralah kepada kami Tuhan. Sebab kami adalah murid-murid-Mu yang siap diajar, dan kami akan melakukan firman-Mu bukan dengan kuat dan gagah, tetapi karena oleh anugerah Tuhan semata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang selalu percaya kepada Tuhan, mari kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Tetap semangat, amin. Haleluya. Luar biasa kalau kita membayangkan dan kita ingat kembali segala kebaikan Tuhan itu, segala perbuatannya yang ajaib dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa mengerti ya, kenapa Tuhan baik seperti itu, luar biasa kepada kita. Ya, kalau kita pikir-pikir siapa kita, ya siapa kita? Kalau kita lihat diri kita baik, ada orang yang lebih baik dari kita. Kalau kita adalah orang yang punya kemurahan hati, ada orang lebih lagi murah hati.
dalam kehidupannya. Kalau melihat karakter kita baik, ada orang lagi lebih baik karakter daripada kita. Tetapi semuanya kembali dan kita mengakui itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Haleluya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama sesuai dengan tema kita sepanjang bulan November 2022, yaitu bahwa kita akan mengalami namanya dampak hidup yang setia di dalam Tuhan. Dan hari ini saya ingin mengajak kita belajar fondasinya, dasarnya, yaitu belajar setia dari Yesus Kristus yang setia. Amin. Haleluya. Kalau Bapak Ibu ada istilah bahwa belajar dari pengalaman orang itu adalah guru yang terbaik. Ya, tapi kalau kita kembali buat boards ya, kata orang itu ya, maka kita setuju sepakat bahwa semua orang ya, setiap orang yang kita kenal, yang kita percaya ada di muka bumi ini tentunya tidak sempurna ya, sehingga kita harus mencari sosok yang sempurna untuk kita bisa mengikuti teladannya. Dan sosok yang sempurna itu adalah Yesus Kristus yang tanpa cacat celah ya. Nah, belajar setia dari Yesus Kristus yang setia, kita harus memahami bahwa Yesuslah yang setia. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam surat 2 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai dengan 6, lalu disambung ayat 10 sampai 13. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan, saya ingin bacakan untuk kita sekalian pada hari ini. Demikianlah firman Tuhan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dialah tidak dapat menyangkal dirinya. Wow, luar biasa. Dalam bagian ini sebetulnya ini merupakan sebuah nasihat yang sangat baik dari seorang hamba Tuhan, guru, gembala, ya, pengajar, bapak rohani yang bernama Rasul Paulus kepada anak rohani yang dikasihnya bernama Timotius yang menggembalakan gereja di Efesus. Dan satu nasihat yang sangat baik adalah bahwa rupa-rupanya kita harus sadar bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu harus belajar dari Yesus Kristus yang dimana hidupnya menderita bahkan sampai mati untuk menyelamatkan setiap manusia. Dalam bagian ini bahwa Paulus tersirat di dalamnya sedang menegaskan bahwa sosok pribadi juru selamat yang namanya Yesus Kristus adalah pribadi yang setia. Dan Paulus ingin menyimpulkan bahwa setiap kita yang percaya kepada Tuhan harus belajar setia seperti Yesus yang setia. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa sih arti setia? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, singkatannya itu KBBI, ya, yaitu bahwa setia itu berpegang teguh pada janji, pendirian, dan sebagainya. Dan ini berhubungan dengan patuh dan taat.
Makanya di dalam bahasa Inggris setia itu disebut sebagai faithful. Ya, kalau faithful berarti kalau kita terjemahkan bebas itu artinya orang yang sangat punya iman penuh begitu ya. Jadi orang yang setia berarti orang yang punya iman. Ya. Nah, jika kita mau belajar setia, maka kita dapat meneladani Tuhan kita Yesus yang setia. Di dalam ayat yang tadi kita sudah baca, maka jelas di sana luar biasa. Dan kita bisa mengajukan pertanyaan pada hari ini, bagaimana ciri seorang yang setia itu? Marilah kita akan lihat gambaran yang diberikan oleh Rasul Paulus. Ada 3 oknum ya yang digambarkan sebagai orang-orang yang setia. Yang pertama adalah seorang prajurit, yang kedua adalah seorang olahragawan, dan yang ketiga adalah seorang petani. Ya, jika Bapak Ibu adalah orang-orang yang punya profesi 3 orang ini, berbahagialah Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Ya. Nah, yang pertama prajurit, ya, tentara. Kita kembali melihat di ayat 3 dan 4 apa yang dikatakan di sana. Seorang prajurit, ya, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang prajurit itu menggambarkan seorang yang setia itu memfokuskan diri untuk melaksanakan tugasnya sampai akhir supaya berkenan kepada Tuhan. Kita bisa melihat seorang prajurit, seorang tentara, apalagi kalau itu dalam tingkatan militer itu masih prajurit begitu ya, belum kopral ya, masih prajurit atu begitu, pratu misalnya gitu ya. Wah, komandannya itu di atasnya itu banyak kopral ya, terus di atas lagi ada sersan sebagainya ya. Kalau di kepolisian itu ada namanya barada ya. Jadi orang baru daftar jadi polisi ya, itu nanti punya pangkat itu barada ya. Nah begitu. Kalau brigadir itu atasannya malah gitu ya, barada. Nah, kita bisa lihat bahwa seorang prajurit itu harus siap sedia ya. Dan kalau seorang prajurit itu dapat tugas, dia tidak boleh di tengah jalan itu berhenti atau mundur atau mengatakan enggak lah Pak, enggak jadi. Tidak bisa. Jadi dia harus memfokuskan diri kepada tugasnya. Kalau dia adalah seorang tentara, selalu dia akan siap sedia komandan. Nah gitu ya. Dihajar oleh komandannya pun sakit, siap komandan. Ya, padahal sakit gitu ya. Saya dapat dengar cerita dari kakak ipar yang latar belakang seorang militer di TNI Angkatan Udara pada waktu pendidikan beliau ya. Jadi dihajar sampai kepalanya bonyok katanya begitu ya. Apalagi pada pakai topi tentara yang apa itu yang baja gitu ya. Wah, dipukul itu telinganya itu hampir tuli gitu. Plong, nggak bisa ingat apa-apa katanya begitu. Kan dipukul pakai pas senjata laras panjang begitu ya. Tuh gitu katanya. Kamu yang melakukan ya. Tidak bisa bilang tidak. Siap komandan begitu ya. Jadi sakit pun siap komandan ya. Nah, kita bisa lihat bahwa seorang prajurit itu tidak boleh lagi punya ego sentris. Tidak boleh lagi aku kepentingan diriku, enggak. Demi kepentingan negara, demi kepentingan komandannya. Ya. Bukankah kita ini adalah prajurit di dalam Tuhan? Amin. Jadi kapanpun kita harus siap sedia. Kalau Tuhan memberikan tugas di dalam kehidupan kita, pekerjaan dalam kehidupan kita, kita jangan membeda-bedakan, tugas itu adalah pelayanan di gereja sehingga kita harus melakukan sampai selesai. Tetapi tidak sama. Kalau di kantor diberikan job, kita harus selesaikan sampai selesai. Kalau di sekolah ya berikan tugas,
kita harus kerjakan sampai selesai. Di dalam bisnis ada job, kerjakan sampai selesai. Amin. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan segala sesuatu yang kita lakukan, biar kita lakukan sama kepada Tuhan. Amin. Tidak bisa membeda-bedakan. Ya. Nah, Yesus Kristus mendapatkan tugas ilahi sebagai Mesias yang menyelamatkan umat manusia dari dosa sekalipun ia harus mati. Kita tahu jelas, ya, bahwa Yesus itu diutus untuk datang ke dunia bukan untuk menjadi raja di atas segala raja di muka bumi. Tidak. Bukan untuk berbahagia senang-senang. Alkitab menyebutkan bahwa anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Iya. Menderita luar biasa. Lahir pun Apakah ada di antara saudara yang lahir seperti Yesus? Saya kira bahwa saya dan saudara tidak ada, betul nggak? Ya. Orang tuanya sudah siapin minimal di ranjang tempat tidur di rumahnya, betul nggak? Iya. Panggil bidan begitu ya. Kalau zaman dulu namanya apa itu? Dukun beranak. Minimal begitu, ya. Apalagi sekarang gua udah canggih, ya. Wah, sudahlah, tetapin tanggal, ya. 17 Agustus sesam. Wah, ya. Seperti itu. Namanya Agus. Ya Agustus, ya. Seperti anak saya pada waktu itu yang kedua, ya. Bidannya deket sekali dengan saya. Dia bilang, om, katanya. Nanti saya kasih nama Agus, katanya. Lalu saya bilang dengan diri saya, ini bidan apa-apaan, tugasnya dia kan melahirkan. Yang kasih nama saya dong bapaknya, ya. Agus, waduh, udah banyak begitu ya. Nah, rupanya ada nama dari pimpinan rohani saya, ya, karena Pastor Diu dulu sudah kasih nama anak saya, Elijah, ya, Nabi Elia katanya. Sekarang anakmu saya beri nama Elisa katanya begitu, karena Elisa adalah murid dari Elia kan begitu. Oke lah kalau begitu. Jadi lahirlah nama Elisa. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita belajar. Filipi 2:8 mengatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus, dia diutus untuk mati. Pada waktu di Taman Getsemani dia berdoa, ya Bapa, jika boleh cawan ini lalu daripadaku. Kalau boleh ya Bapa, aku gak menderita, gak mati di salib. Ya, tetapi dia begitu setia untuk menjalani itu. Dan dia mengatakan, biarlah kehendakmu yang jadi. Apakah ada di antara kita yang tahu kalau kita akan bangkrut, yang tahu kalau kita akan gagal, yang tahu kalau kita akan jatuh, yang tahu kalau kita akan binasa, tapi kita setia melakukannya itu? Ya. Oh, kebanyakan orang pasti, wah, saya nanti mau dapat bonus, saya akan rajin, betul nggak? Tetapi tidak demikian dengan Yesus. Tetapi karena dia berkorban memang untuk menyelamatkan manusia. Oleh karena itu, mari sebagai prajurit-prajurit di dalam Tuhan yang gagah perkasa, mari kita setia melakukan job, tugas yang Tuhan mandatkan dalam bidang-bidang kehidupan kita masing-masing. Amin. Tidak ada yang berbeda, semuanya sama. Tidak ada lebih kecil, tidak lebih besar, semuanya sama. Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih buruk, semuanya sama. Amin. Baik di dalam gereja ini, di rumah, di dalam pekerjaan, di dalam apapun juga, di tengah masyarakat. Yang kedua, kita mendapat gambaran yang luar biasa di sana, ya, dari seorang olahragawan. Di dalam ayat yang kelima, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Kita bisa melihat di sini olahragawan bertanding menurut peraturan olahraga.
ini menggambarkan bahwa pertandingan yang dimaksud itu adalah sesuatu hal yang sangat realistis, yang sangat alamiah. Namanya seorang atlet itu sudah pasti dia berlatih untuk bertanding, betul tidak? Nggak ada seorang yang saya adalah seorang pelari, ya, tetapi nggak pernah dia pertandingan lari, ya, berarti dia pelari hanya status, begitu kira-kira, ya, tapi tidak berfungsi, tidak fungsional sebagai seorang pelari, ya. Kadang-kadang hidup ini suka aneh, bro, sekalian, ya. Ada orang ditanya, pekerjaanmu apa? Lalu dia tanya KTP saya, Pak. Ya, KTP-nya apa? Pekerjaannya dosen. Loh, tapi nggak pernah mengajar di mana saja. Kalau dosen berarti mengajar di pendidikan tinggi kan? Nggak mungkin ngajar di TK lah kalau dosen. Gitu ya. Terus pekerjaannya apa? Menteri gitu ya. Apa itu? Sehari-hari saya di pusat. Oh, bukan menteri, mantri namanya itu. Gitu ya. Jadi apa yang dikerjakan itu terlihat dari nama. Nah, ini menggambarkan bahwa seorang yang setia menghadapi pertandingan iman di dalam hidupnya berdasarkan firman Tuhan. Jadi olahragawan itu akan berlari di lintasan lari, ya, dan dia hanya melihat ke depan. Dan dia hanya punya satu tekad, saya akan melewati lintasan lari ini dan juara satu, betul nggak? Tidak ada seorang sprinter pelari cepat yang udahlah mudah-mudahan saya nomor satu, nggak ada. Saya akan berupaya keras untuk lari sekejang-kejangnya. Berupaya keras pun untuk jadi juara itu, Bapak Ibu saudara perhatikan baik-baik. Nggak ada namanya sprinter pelari cepat itu pakai baju apa ya, jas, itu nggak ada. Ya itu kalau boleh ya kaosnya, celananya itu paling simpel, ya, kainnya yang paling tipis, ya. Nah, begitu kira-kira, ya. Ya puji Tuhan sih peraturan olahraga pelari cepat sekarang tetap harus pakai kaos dan celana, ya. Kalau misalnya tidak ada aturan itu, maka setiap orang boleh terserah lah gitu. Apa yang jadi tertawa misalnya, ya. Nah, kenapa menggunakan bahan kain sepatu sport yang paling bagus, yang paling ringan, supaya apa? Dia bisa melintas dengan lebih cepat, misalnya. Di dalam kehidupan kita, bahwa Yesus Kristus ketika menghadapi ujian dalam hidupnya, ya, kalau kita bisa lihat Lukas 4 ayat 1 sampai dengan 11, maka dia pernah dicobai oleh ular setelah ia berpuasa 40 malam. Tetapi ia tetap mengikuti hukum Allah. Ya. Di dalam kehidupan kita seringkali kita harus menghadapi yang namanya pertandingan iman. Kita harus menghadapi tantangan. Kita harus menghadapi yang namanya cobaan. Kita harus namanya menghadapi halangan baru dalam kehidupan kita. Tetapi tetap kita harus setia di dalam Tuhan dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Kita nggak bisa bilang, oh yang penting saya cari jalan cepat lah, yang penting saya cari terobosan baru lah, entah itu halal atau haram. Tidak bisa begitu, ya. Kita harus belajar bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Jadi kita setia, berdoa dengan setia, ya, beribadah dengan setia, ya, memuji menyembah Tuhan dengan setia, mendampingi istrinya dengan setia. Amin, Bapak-bapak. Mendampingi suaminya dengan setia. Amin, ibu-ibu. Bukan hanya janji pernikahan bagus sekali dihafal, baik di dalam kepala maupun di luar kepala, sampai saya terkejut. Saya buka kartu, ya. Kadang-kadang pikiran saya ini sudah mulai hang loh Bapak Ibu. Ya, ketika padahal saya hafal, ya. Tetapi kadang-kadang waktu saya bilang kita akan mendengarkan, mempelai laki-laki untuk mengucapkan janji ikrar, ya, saya kadang-kadang hang, saya lupa Bapak Ibu. Tapi seorang pria ini karena udah memang tekadnya bulat, saya harus berhasil begitu, ya. Padahal berhasilnya bukan hanya ibadah pemberkatan nikah,
itu kan hanya pintu gerbang. Nanti kalau jadi suami, ya, aku berjanji akan mendampingi engkau dengan setia, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan kaya maupun miskin, dalam keadaan kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan maaf engkau kurus maupun engkau gemuk, gitu ya. Dalam keadaan gigimu utuh maupun gigimu sudah rompang, tinggal 2 misalnya begitu ya. Wah, hafal sekali ya, gitu ya. Nah, maksudnya itu mesti dipraktekkan kesetiaan itu, ya. Tidak dalam keadaan suaminya sedang terpuruk, ya bisnisnya gagal, istrinya malah ngomel-ngomel, waduh gimana sih papa, hari gini ini tahun 2023 sudah dibilang hampir semua negara reses, krisis, waduh kalau gagal gimana? Saya dengarnya di radio, tidak di gereja ini. Amin. Haleluya. Semua wanita di sini adalah wanita yang setia kepada para pria. Amin. Haleluya. 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 Nah, yang ketiga, kita belajar dari sosok seorang yang mulia, petani. Saya senang menyebutkan kata ini. Ya, walaupun nenek moyang kita bukan seorang petani. Nenek moyangku seorang pelaut. Berarti cocok buat saya karena saya anak pantai, anak laut ya, misalnya ya. Nah, kita bisa lihat ayat yang ke-6 di sana dikatakan seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Saya tanya kepada Bapak Ibu, apakah ada seorang petani nggak pernah menabur benih lalu dia panen? Nggak ada. Pasti dia harus menabur benih dan dia baru panen. Harus berproses cukup panjang. Nggak ada petani sampai hari ini yang hanya mendownload di handphone, pakai handphone langsung download benih, besok lihat udah padinya langsung tumbuh. Nggak ada. Ya, paling tidak 4 bulan, 3 bulan baru panen. Selama waktu itu dia harus tumbuh dengan baik, betul nggak? Kalau ada hama wara, kalau ada burung, kalau ada yang lain dan sebagainya, dia harus usir dan dia jaga, dia rawat. Kurang ke musim kemarau harus dialiri dengan baik air irigasi itu. Jadi ini menggambarkan seorang yang setia tetap sabar untuk menabur, maka ia akan menuai kelak dari apa yang ia tabur. Ya, kita sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan harus setia, ya, untuk menaburkan apa yang Tuhan mau kita taburkan. Orang yang menabur itu akan menuai, sekalipun seperti Alkitab mengatakan, menabur dengan cucuran air mata, tetapi janji dari Tuhan luar biasa. Dia akan menuai dengan sorak-sorai. Haleluya, haleluya. Waduh, kamu gimana sih? Dalam masalah ini kamu yang bersalah utamanya. Dituding-tuding ya, dituding-tuding. Padahal waktu orang menuding dengan jari telunjuk yang besar, yang panjang itu, 4 jarinya itu mengarah kepada dia. Seperti kesalahan pada dia, bukan pada orang yang ditudingnya. Kadang-kadang seperti itu. Tapi kita belajar bagaimana Paulus juga ikut teladan dari Yesus. Dia mengatakan di dalam ayat yang ke-10 bahwa ia sabar menanggung penderitaannya bagi orang-orang pilihannya. Saya katakan karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Paulus ikut teladan dari Yesus. Dia tetap sabar berproses dalam hidupnya. Ya, waktu dia mau jadi rasul saja, jadi murid Tuhan aja, semuanya menolak. Hanya 1 orang yang menerima dia. Kemana saja dia pergi melayani, memberitakan Injil, orang curiga. Ini kan dulu Saulus ini yang suka memenjarakan orang Kristen, yang suka hukum para pengikut jalan Tuhan.
Jangan-jangan dia menyusup nih. Gitu ya. Dia menderita. Di mana saja dia berada melayani dikejar-kejar akan ditangkap. Ya. Bahkan dia mengatakan ada duri dalam dagingku. Dia mengalami sakit yang acap kali kambuh dan itu menghalangi aktivitasnya. Ya. Tetapi dia mengatakan aku sabar menanggung semuanya itu. Jadi nasihat yang sangat baik kalau ada di antara bapak ibu yang punya sakit suka kambuh ya. Sakitnya apa? Kanker, kantong kering. Misalnya ya, suka kambuh. Jangan cepat mutung, tahu mutung? Jangan cepat marah. Waduh, nggak ada uang, jangan sabar. Ya. Kalau ada yang sakitnya suka kambuh, ini sakit benar ya. Asam urat, suka kambuh kan? Belajarlah sabar. Ya, coba kata-kata Rasul Paulus. Aku sabar menanggung asam uratku yang kambuh. Gitu coba belajar ya. Gitu. Kalau ada di antara bapak ibu yang asma, ya, jangan langsung, waduh ini sakit. Ya. Lalu mau obat ambil obat, cepat ini. Kalau enggak aku mati misalnya begitu. Belajar seperti Rasul Paulus. Aku sabar menanggung apanya tadi, asmanya yang kambuh. Ya. Saya percaya kalau kita setia dalam kondisi yang seperti itu, kita sedang menabur dengan setia di tengah penderitaan, menabur dengan setia di tengah tantangan, maka kita orang yang menabur akan menuai. Yang percaya katakan amin. Kenapa itu dilakukan? Oleh karena Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus sabar menanggung semua penderitaannya. Waktu dia dicaci maki, dia berhadapan dengan seorang wanita Sirofenisia, ya. Tapi dia merespon dengan baik wanita itu. Waktu dia berhadapan dengan wanita Samaria dalam Injil Yohanes pasal 4, ya, tetapi dia melayani dengan baik wanita itu. Waktu dia sepertinya dijamah oleh orang yang bukan murimnya, orang nggak sopan, kurang ajar, ya, seorang wanita yang pendarahan sakit 12 tahun lamanya, tapi dia nggak marah. Dia mengatakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Cacian makian banyak sekali, tapi dia sabar. Dia sabar menanggungnya. Dia setia tetap menabur kebaikan, dan dia lakukan. Oleh karena itu mari kita belajar. Setiap orang punya masalah. Mari kita jalani, hadapi masalah kita dengan cara sabar. Coba bilang dengan teman sebelah, sabar ya. Sabar. Nah gitu ya. Sabar. Masih seorang istri kalau bilang, Pak, katanya bonus bulan depan aku akan dibelikan yang celing-celing ya. Bilang suaminya, sabar ya Ma. Sabar gitu ya. Haleluya, Tuhan memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Syukur bagi Allah. Haleluya. 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 Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, sebentar lagi kita akan masuki dalam sakramen perjamuan kudus. Saya mengundang hamba-hambanya Bapak Pendeta Rudi Martianus dan Bapak Rusdi untuk maju ke depan. Dan kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Sedap kita, mari kita akan
hadirat Tuhan. Ambil waktu saat teduh secara khusus untuk kembali merenungkan perjalanan hidup kita masing-masing. Apakah kita belajar untuk mengambil keputusan setia di dalam kehidupan kita? Belajar dari Yesus yang setia. Seperti prajurit itu yang tidak memusingkan dengan kehidupannya, dan berupaya dengan keras berkenan kepada komandan. Kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Waktu kita mengatakan mempercayakan hidup kepada Tuhan, kita enggak berpikir yang lain, hanya berfokus kepada Tuhan saja. Seperti olahragawan yang bertanding sedemikian rupa untuk menjadi juara, tetapi mengikuti peraturan olahraga. Demikianlah kita harus belajar setia sekaligus menghadapi pertandingan iman dalam hidup ini. Mari kita lakukan dengan tindakan sesuai dengan firman Tuhan. Petani itu bekerja keras dan menikmati hasilnya. Setiap kita akan menjadi seorang yang setia, menabur, dan kelak kita akan menuai. Penderitaan, tantangan, masalah yang saudara hadapi, tetapi engkau tetap bisa melakukan kebaikan, engkau tetap bisa menolong orang, engkau tetap bisa mendoakan orang sakit, engkau tak bisa membangkitkan semangat yang lain, memberikan penghiburan. Apa yang kau tabur, engkau akan menuainya. Sekalipun kau menabur dengan jujur air mata, tetapi janji Tuhan pasti akan dikenapi. Engkau akan menuai dengan sorak-sorai. Nanti kita belajar setia. Haleluya. Mari kita akan rendah hati, sabar untuk diproses oleh Tuhan. Orang-orang yang akan diproses dengan setia akan memiliki keharuman namanya, dimuliakan oleh Tuhan. Seperti biji kopi yang dipetik, lalu dia akan di blender. Sebelumnya dia harus dijemur di tengah terik panas matahari yang sangat panas. Lalu dia di blender menjadi bubuk. Bahkan setelah itu dia harus dituang, diseduh dengan air yang sangat panas. Dan hasilnya dia bisa dinikmati. Kadang-kadang hidup kita ini harus dihancurkan. Kita harus tempatkan di posisi yang paling sudut. Baru kita menyadari bahwa kita sedang membutuhkan Tuhan. Oleh karena itu dalam posisi apapun juga mari kita setia kepada Tuhan. Sakramen perjamuan kudus menjadi satu peringatan untuk mengingat kembali kematian Kristus di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Dengan anggur yang melambangkan darahnya yang kudus menyucikan kita, dan roti yang melambangkan tubuhnya yang terluka menderita bagi kita. Yang boleh makan dan minum perjamuan kudus, yang pertama mereka sudah tahu tujuan perjamuan kudus, yang kedua dia berkomitmen hidup baru dalam Tuhan. Setiap kita mari kita akan koreksi diri dan datang kepada Tuhan dan mengatakan seperti seorang pemungut cukai yang masuk di bait Allah, aku tidak layak Tuhan, aku orang berdosa. Karena dengan makan roti dan minum anggur dengan menghormati tubuh Tuhan, berarti perjamuan kudus ini akan mendatangkan mujizat buat kita. Berdoa kepada Tuhan. Ini Bapak Pendeta Rudi akan berdoa buat kita. Puji syukur Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kami dihadapan kembali, di mana Engkau begitu
luar biasa kasih-Mu Yesus. Kau menunjukkan kesetiaan Engkau dalam hidup kami. Di mana pada saat kami berada dalam kedosaan kami, pada saat itu Tuhan Engkau mengasihi dan memberikan kasih-Mu kepada kami, sehingga kami dilepaskan Tuhan dari segala kutuk maupun juga hal yang membuat kami jauh dari hadapan Yesus. Biar Engkau izinkan saat ini Tuhan, kami boleh menikmati persekutuan yang indah melalui perjamuan kudus, di mana lambang daripada darah Engkau tercurah buat kami dalam pengampunan dosa kami, di mana tubuh-Mu dihancurkan Tuhan untuk mengampuni dosa kami Tuhan. Biar kami boleh mendapatkan kelepasannya daripada Engkau, pengampunan yang daripada-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami boleh mendapatkan berkat-berkat khususnya daripada Engkau. Kau menjauhkan segala kutuk-kutuk maupun juga hal-hal membuat kami terhambat Tuhan untuk mendapatkan berkat. Kami percaya Tuhan, dengan kasih yang Kau begitu besar, kami dilayakkan, dikuduskan Tuhan untuk mendapat bagian yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau persiapkan jiwa dan rohani kami saat ini Tuhan untuk menerima kasih dan pengampunan Engkau. Biar Tuhan kami serahkan perjamuan kudus ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Marilah kita akan melaksanakan perjamuan kudus pada hari ini, Minggu 6 November 2022, dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kulihat
kita ke atas. Sementara cawan anggur akan letakkan depan dada. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atas asas. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini mencari peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah tubuh Yesus yang menderita untuk menyelamatkan kehidupan kita? Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkatlah cawan dengan tangan ke atas. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah darah Yesus yang kudus telah menyucikan kehidupan kita dari dosa? Mari kita akan minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang dapat kita balas dari kebaikan Tuhan itu. Haleluya. Segala kebaikannya dalam kehidupan kita. Oh, haleluya. Haleluya. Waktu kita menyanyikan pujian ini, kita sedang belajar bahwa Yesus adalah seorang yang setia. Dia Allah yang menjelma menjadi manusia. Bahkan kesetiaannya sungguh luar biasa. Dia mau mati untuk menyelamatkan kita. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang hadir dalam ibadah hari ini, baik di dalam rumah Tuhan maupun di masing-masing mengikuti ibadah di secara online? Aku sedang diperhadapkan dengan satu tantangan dalam hidup. Dan firman Tuhan hari ini menantang engkau, mengajak engkau untuk mengambil keputusan. Aku harus belajar setia dari Yesus yang setia. Yesus menderita tetapi tetap setia kepada rencana Bapaknya. Dia setia untuk berkenan di hati Bapaknya. Apakah ada dari saudara yang sedang melakukan pekerjaanmu, engkau menghadapi kesulitan, tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan engkau akan setia, tetap setia, menuntaskan pekerjaan itu sampai selesai. Apakah ada saudara yang sedang menjalani bisnis dan engkau menghadapi kesulitan khusus dalam bisnismu, tetapi
firman Tuhan hari ini mengajak engkau tetap setia. Tuhan akan buka jalan. Apakah ada di antara saudara yang menghadapi kesulitan ekonomi dalam rumah tanggamu? Firman Tuhan mengajak engkau tetap setia melakukan apa saja sesuai dengan firman Tuhan di dalam rumah tanggamu. Haleluya. 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 Pasangan suami istri, engkau harus mengambil keputusan komitmen untuk saling setia satu dengan yang lain dan perbaharui ikrar janji setia yang acap kali diuji dengan godaan-godaan di sekitar rumah tanggamu, sehingga tidak akan lepas yang namanya cemburu, curiga, saling mempercayai suami satu dengan yang lain. Kalau ada antara saudara yang ingin mengambil keputusan, aku tetap setia Tuhan, engkau boleh letakkan tanganmu di depan dada. Dan ada di antara saudara yang membutuhkan pertolongan Tuhan hari ini, kuasa kematian dan kebangkitan Yesus itu akan dinyatakan ke saudara. Dengan pertolongannya yang biasa akan dinyatakan ke saudara. Angkat tanganmu di depan Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hamba-hambamu, buat anak-anakmu yang mengambil keputusan setia hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, engkau perhitungkan Tuhan. Dia tetap setia menabur dan dia akan menuai dengan sorak-sorai. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih dengan penderitaan, tantangan, kesulitan yang sedang dihadapi, tetap akan setia di dalam Tuhan. Kami percaya bahwa engkau akan menyatakan suaramu ya Tuhan. Berbahagialah engkau yang setia. Tuhan memberkati setiap orang yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan hari ini, dalam masalah, dalam tantangan, dalam kesulitan, di pojok, di sudut, sampai Tuhan dia mengatakan aku gak mampu lagi Tuhan, tetapi dia berkomitmen untuk setia kepada Tuhan. Hari ini nyatakan pertolonganmu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa kembali kebangkitanmu akan dinyatakan dalam nama Yesus. Mujizatmu akan dinyatakan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Setiap umatmu akan diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebentar lagi kita akan berdoa bersyukur bersama-sama supaya kita mengembalikan setiap persembahan-persembahan kepada Tuhan, seperti komitmen kita setiap minggu pertama kepada Tuhan, bersyukur untuk kebaikan Tuhan, keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kita, berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, dipersilakan untuk memberikan persembahan persepuluhan, ya, seperti janji dari firman Tuhan, setiap orang yang memberi berkat diberi kelimpahan. Dan apa yang dikatakan dalam Maliaki 3:10 bahwa bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke rumah Tuhan supaya ada makanan di rumahku, dan ujilah, kata Tuhan, apakah aku tidak membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu. Tuhan pasti akan memberkati kita sekalian. Persembahan persepuluhan nanti akan dimasukkan ke kotak persembahan. Saya, Pendeta Rudi dan Pendeta Elianel, para pendeta, kami mengembalikan persepuluhan kami di kantor sinode gereja, ya, EPD GC Banten, dan kami juga memberikan persembahan misi untuk gereja ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, biarlah kita akan berdoa sekali lagi. Dan persembahan-persembahan juga bisa ditransfer melalui rekening BCA atas nama GSC Citraya nomor 002309944. Tuhan berkati kita. Mari kita akan berdoa sekali lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan terus menikmati bagaimana hasil dari kesetiaan kami kepada Engkau.
Tuhan, kami akan mengalami buah kesetiaan di dalam kehidupan kami. Seperti seorang petani yang setia menabur benih dan dia memanen dari hasil taburannya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat kesabaran yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat, termasuk berkat keuangan dari hasil pekerjaan, dari bisnis, dari hasil pemberian. Bahkan setiap orang yang tidak kuat lagi fisiknya untuk melakukan pekerjaan, tapi Tuhan pelihara. Dan hari ini Tuhan akan mengembalikan persembahan milik Tuhan, akan memberikan persembahan untuk pekerjaan, untuk persembahan misi, mohon apapun juga. Dan Tuhan ajar untuk kami memberi dengan penuh sukacita. Ajar kami melepaskan itu semuanya, karena 100% hidup kami adalah milik Tuhan. Tapi Tuhan mengajar kami untuk belajar mengucap terima kasih, syukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati. Kalau di antara umat-Mu yang sedang menghadapi tantangan keuangan secara khusus, dan dalam minggu ini, dalam bulan depan sedang menghadapi kebutuhan keuangan lebih banyak lagi, tetapi melangkah dengan iman dan tetap mengembalikan miliknya Tuhan 1/10 itu, Tuhan akan memberkati. Tuhan akan mengadakan terobosan keuangan di dalam nama Yesus. Tuhan yang sedang membutuhkan uang lebih banyak untuk membayar biaya sekolah anak-anaknya, untuk melipat gandakan modal dalam bisnis pekerjaannya, perdagangannya, yang sedang untuk menabung Tuhan, investasi untuk biaya rumah tempat tinggal, untuk Tuhan fasilitas pekerjaan, untuk kendaraan, untuk masa depan anak-anaknya Tuhan, untuk pernikahan putra-putrinya, untuk semuanya Tuhan Engkau akan berkati. Dan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya bahwa anak cucu, orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah meminta-minta kepada manusia, tetapi Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Sekaligus mengundang kepada Ibu Yuni dan Ibu Taningsih untuk mengedarkan persembahan pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, jadwal kegiatan sepekan kita puji Tuhan. Terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu sekalian beribadah pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari Selasa sampai dengan Kamis, Bapak Ibu sekalian, kita tetap ada komunikasi pastor online. Besok siang saya berencana ke Jawa Tengah karena ada kegiatan keluarga, ya. Yang penting saya mewakili keluarga besar untuk perihal acara lamaran ya dari keponakan. Bapak Ibu sekalian, kiranya Tuhan akan tolong. Hari Jumat tanggal 11 November 2022 jam 7 malam ada latihan pujian musik, dan jam 8 ada doa bersama. Hari Sabtu 12 November jam 7 malam ada ibadat tunas remaja, dan rupanya ini sudah komitmen dari teenager atau tunas remaja Turem untuk setia beribadah, fellowship, bahkan sudah mulai latihan untuk Natal ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita akan beri semangat untuk mereka. Ya tepuk tangan deh untuk remaja. Haleluya. Nanti kalau mudanya youthnya, dewasa muda akan nyusul ya tentunya ya. Adik-adiknya sudah rajin. Lalu hari Minggu depan tanggal 30 November 2022 jam 8 pagi dan jam 10 ibadah raya, jam 9 pagi ibadah anak Bapak Ibu sekalian. Terus kita setia di dalam pembacaan Alkitab setiap hari, teguhkan iman yang kabar pasti.
jadwal pembacaan yang sudah diberikan oleh Gembala Sidang. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, berkenaan dengan ibadah raya minggu depan, jadwal yang melayani sudah ada. Bapak Ibu bisa memperhatikan dengan pengkhotbah Ibu Pendeta Erliana, Ibu Pujian Ibu Ririn, singer Saudara Andi Setiabudi, Saudari Sasya, pemusik Bapak Wawan, Saudara Andri, Saudara Woyo, Bapak Stefanus dan Saudara Esa, dan penerima tamu dan sebagainya diadaptasi baik di ibadah jam 8 pagi maupun jam 10 pagi karena masing-masing ada berbeda ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, berhubungan dengan rencana persiapan untuk gathering Natal kita tanggal 16 sampai dengan 18 Desember Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu diingatkan, didorong terus supaya Bapak Ibu bisa mendaftar ya. Jadi paling tidak di minggu kedua November itu adalah pendaftaran akhir Bapak Ibu sekalian ya. Supaya apa? Supaya nanti panitia Natal bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik termasuk logistik. Karena semua akan naik bus ya. Lalu kita akan menginap 2 malam di Villa Gardenia Lembang. Lalu nanti hari terakhir akan ke apa itu namanya? Floating market. Ya, saya ingatnya terapung-terapung ya, floating market ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti bisa diproses dengan baik. Karena itu menabunglah Bapak Ibu ya. Nabur ini khusus naburnya untuk diri sendiri ya, jadi nabungnya untuk diri sendiri ya. Oleh karena itu ya, jadi karena kalau nabung ya nanti Bapak Ibu suskan, tapi mohon maaf ya, tidak ada bunganya loh ya Bapak Ibu ya. Jangan nanti Buri aku ini kan bunganya 10% nggak ada Bapak Ibu ya. Nah, tidak ada potongan juga ya, seperti itu. Jadi menabunglah Bapak Ibu supaya bisa berangkat dengan baik ya. Lalu berkenaan dengan hal itu, nasihat buat Bapak Ibu yang masih melakukan pekerjaan di tanggal 16 ya, itu Bapak Ibu sekalian, tanggal 17 Bapak Ibu bisa atur waktunya dengan baik ya. Atur waktu dengan baik. Kalau perlu surat izin dari gereja, saya siap keluarkan surat. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Kalau minta pimpinannya, minta pendetanya datang ke perusahaannya, sangat siap. Ya. Yang penting nanti kalau kantor siapin kopi hitam aja. Tidak, biasanya cukup izin juga sudah dikasih ya. Seperti itu. Apalagi Bapak Ibu bisa mengambil izin cuti yang belum diambil. Biasanya kan dalam setahun ada 20 hari ya Bapak Ibu, atau ya seperti itu. Yang standar kan 20 hari ya. Ya mungkin yang nggak standar ya 10 hari atau 5 hari begitu ya. Ambillah waktu itu dengan baik. Itulah Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih juga atas doa dan dukungannya, dan secara khusus dukungan keuangan untuk pekerjaan Tuhan melalui persembahan-persembahan yang diberikan sepanjang bulan Oktober, baik persepuluhan yang dikembalikan kepada Tuhan, persembahan pembangunan, persembahan misi, ya kolektor dan sebagainya, semuanya akan dikelola dengan baik dan kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati kita. Mari kita akan berdiri bersama mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Haleluya. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia. Selama
memuliakan-Mu Tuhan. Di penghujung ibadah ini kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menyatakan kasih setianya dalam kehidupan kami. Terus kami berdoa agar Tuhan memberkati bangsa yang kami cintai, Indonesia. Tuhan, terima kasih Engkau akan memberikan kekuatan dalam daya tahan, kekuatan ekonomi secara khusus. Dan Tuhan memberkati ekonomi bangsa kami, sehingga bangsa kami akan tetap melangkah maju, dan juga semua warga negaranya akan tercukupi hidupnya. Kami serahkan Banten ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan Tangerang ke dalam kasih dari Tuhan. Dengan hujan pertobatan, keselamatan turun atas bangsa, provinsi dan kota kami ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami bersyukur untuk gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia akan menjadi mercusuar, memberitakan Injil Yesus Kristus, dan nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa menyerahkan Tuhan gereja kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan terus untuk umat-Mu. Biarlah Tuhan dari anak kecil, orang dewasa, bahkan yang lanjut usia, Tuhan memelihara. Kami serahkan setiap orang tua kami Tuhan, popo, emak Tuhan, opa ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Biar pengasihan-Mu melekat dalam hidup mereka, dan mereka bisa mengatakan di usia lanjut kami tetap menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan umat-Mu dalam mata pencarian mereka. Biar Tuhan akan memberkati jerih payah mereka, tidak akan pernah sia-sia. Segala yang dilakukan oleh tangan mereka dibuat menjadi berhasil oleh Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu anak-anak yang sedang menempuh pendidikan, baik sekolah tingkat dasar hingga tingkat menengah dan tingkat tinggi perguruan tinggi. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani hari ini. Tuhan memberkati. Kami akan berpisah satu dengan yang lain, melanjutkan aktivitas kami. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kiranya memberkati aku melimpah-limpah, dan tak perlu memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah yang memberi kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Akhirnya Sidang Jemaat dikasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan persekutuan bersama dengan kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini, hingga Tuhan datang kali kedua menjemput kita ke gerejanya. Dengan penuh sukacita mari kita katakan amin. Tuhan memberkati.